Baik, kita ke materi yang pertama adalah latar belakang dari kombinasi bisnis. Nah, yang pertama yang melatar belakangi kombinasi bisnis secara umum adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan keuntungan serta memperkuat posisi kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Nah, adapun keuntungan dari kombinasi bisnis ada beberapa subjudul. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Nah, di ekspansi pasar ini memungkinkan perusahaan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisinya di industri tertentu, baik melalui akuisisi, merger, atau aliansi strategis. Dan subbab yang kedua adalah efisiensi operasional yang dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan, biaya operasional yang dapat ditekan melalui pengurangan duplikasi fungsi, optimalisasi proses, dan peningkatan skala ekonomi. Sebab yang ketiga adalah diversifikasi produk dan jasa yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih beragam sehingga risiko ketergantungan pada suatu produk atau pasar dapat dikurangi. Keempat yaitu adalah akses ke sumber daya dan teknologi. Dengan menggabungkan perusahaan dapat memberikan akses ke sumber daya yang mungkin tidak dimiliki sebelumnya seperti teknologi, tenaga ahli, ataupun hak paten. Dan yang kelima adalah peningkatan nilai pemegang saham yang melalui kombinasi bisnis ini diharapkan nilai perusahaan meningkat sehingga nilai pemegang saham juga meningkat melalui sinergi yang dihasilkan. Kemudian ada beberapa aspek etika dalam kombinasi bisnis yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses penggabungan atau akuisisi berkaitan dan berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, ada beberapa isu etika yang perlu diperhatikan dalam kombinasi bisnis. Di antaranya yang pertama adalah keadilan bagi pemangku kepentingan. Aspek etika memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil memberikan perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan dan tidak hanya mengutamakan kepentingan segelintir pihak. Yang kedua adalah transparansi dan kejujuran. Misalnya, mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya atau resiko yang ada pada masing-masing perusahaan agar para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah perlindungan hak karyawan. Kombinasi bisnis seringkali berimbas pada restrukturisasi atau pengurangan tenaga kerja. Etika dalam kombinasi bisnis menekankan pentingnya memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan adil, mendapatkan kompensasi atau dukungan yang layak, dan tidak diberhentikan secara semena-mena. Aspek etika dalam kombinasi bisnis yang terakhir adalah kepatuhan hukum dan peraturan. Etika dalam kombinasi bisnis juga mencakup kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti hukum anti monopoli, perpajakan, dan ketenaga kerjaan. Mematuhi regulasi ini bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga kewajiban moral untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih jenis-jenis kombinasi bisnis ini. Nah, yang kami sajikan adalah beberapa dari jenis kombinasi bisnis. Ada 7 kombinasi bisnis. Yang pertama adalah merger, yaitu penggabungan. Kemudian yang kedua adalah akuisisi, yaitu pengambil alihan. Yang ketiga konsolidasi. Yang keempat aliansi strategis. Yang kelima joint venture. Yang keenam kombinasi konglomerat. Dan yang ketujuh adalah kombinasi ekspansi pasar yang penjelasan ataupun definisi dari jenis-jenis kombinasi bisnis ini sudah kami sajikan dalam video tersebut. Kemudian apa sih standar akuntansi yang digunakan dalam kombinasi bisnis? Nah, di banyak negara standar akuntansi yang digunakan adalah International Financing Reporting Standards atau IFRS, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah IFRS 3, yaitu yang membahas tentang business combination. Nah, di IFRS ini beberapa ketentuan utama yang meliputi yang pertama identifikasi entitas pengakuisisi. Nah, di sini menentukan entitas yang melakukan akuisisi atau memiliki kontrol atas perusahaan lain. Yang kedua, pengakuan nilai wajar. Aset yang diperoleh dan dari liabilities yang diambil alih harus diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Yang ketiga adalah goodwill dan keuntungan. Nah, pembelian diskon goodwill diakui sebagai selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset neto. Jika nilai aset neto melebihi harga pembelian, keuntungan dari pembelian diskon diakui. Yang keempat yaitu biaya transaksi. Nah, biaya ini yang terjadi selama proses akuisisi seperti biaya hukum dan konsultan tidak dimasukkan dalam
harga pembelian tetapi diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Baik, standar akuntansi yang digunakan yang kedua yaitu PSAK 22, di mana PSAK 22 ini juga mengikuti ketentuan dari IFRS 3 yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yang menetapkan bahwa kombinasi bisnis ini harus dicatat menggunakan metode akuisisi. Ketentuan-ketentuan penting dalam PSAK 22 hampir sama dengan IFRS 3 yang termasuk dalam pengukuran nilai wajar, pengakuan goodwill, dan penanganan biaya akuisisi. Setelah mengetahui apa aspek-aspek etika dan kombinasi bisnis, jenis-jenis kombinasi bisnis, pengembangan bisnis, keuntungan kombinasi bisnis, di sini kita akan membahas soal kombinasi bisnis dan pengendalian. Nah, pertama kita akan membahas soal pengertiannya dulu atau definisi dari 3 komponen ini. Yang pertama itu ada kombinasi bisnis, pengendalian, dan bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Selain itu, kombinasi bisnis adalah pembelian entitas yang sudah ada digabungkan dengan entitas yang sudah ada. Pada PSAK 22 yang membahas tentang kombinasi bisnis itu adalah mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Sebelumnya kita ada membahas tentang pengendalian. Nah, apa sih pengendalian itu? Pengendalian itu adalah yang dicatat dalam PSAK 65 melaporan keuangan konsolidasian itu mendefinisikan bahwa pengendalian itu adalah investor yang mengendalikan investi jika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Melalui pengertian ini, ada 3 komponen yang harus kita pertimbangkan untuk menilai adanya pengendalian itu. Yang pertama itu adalah investor memiliki kekuasaan atau power terhadap investi. Yang kedua itu investor terekspos atas hak milik atau imbal hasil dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga itu investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui keterlibatannya atau kekuasaannya dengan investi. Investor memiliki kekuasaan atas investi ketika investor saat ini memiliki hak berupa kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Aktivitas relevan itu adalah aktivitas yang signifikan yang mempengaruhi imbal hasil investi. Nah, investor akan dikatakan terekspos atau memiliki hak hasil imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi ketika imbal hasil yang akan diterima investor atas keterlibatannya tersebut dapat bervariasi tergantung dari kinerja investi. Imbal hasil investor dapat berupa positif, negatif, bahkan kombinasi, atau bisa juga dibilang campuran atas variasi positif dan negatif. Investor mengendalikan investi jika investor hanya memiliki kekuasaan atas investi dan memiliki eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Nah, contoh paling sederhana itu adalah investor A. Ada sebuah perusahaan A dan ada sebuah perusahaan B. Perusahaan A itu adalah perusahaan yang menjadi investor yang merupakan pemegang saham mayoritas pada investi B atau perusahaan B. Sebagai pemegang saham mayoritas, investor A memiliki kekuasaan atas investi B atas hak suara yang dimilikinya. Selain itu, imbal hasil yang akan diterima oleh investor A adalah dividen dari nilai yang nilainya tergantung pada kinerja dari investi B. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, investor A dapat menentukan jumlah dividen yang akan diterima yang diterima dari investi B. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis.
Menurut PSAK 22, bisnis itu adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dari aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Setelah membahas 3 definisi tersebut, kita akan mengidentifikasi kombinasi bisnis. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk kombinasi bisnis itu adalah menentukan suatu transaksi yang merupakan kombinasi bisnis. Apakah transaksi tersebut merupakan suatu kombinasi bisnis atau bukan, dengan menerapkan definisi dalam standar bahwa aset dan liabilitas yang diambil alih suatu bisnis dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis PSAK 22 mengharuskan menggunakan metode akuisisi. Nah, dalam metode akuisisi itu disyaratkan, ada hal-hal yang harus disyaratkan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pihak pengakuisisi. Yang kedua itu kita menentukan tanggal akuisisi. Yang ketiga itu kita mengakui dan mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendalian pihak yang diakuisisi. Mengakui dan mengatur goodwill atau keuntungannya dari pembelian dengan diskon. Dalam setiap kombinasi bisnis harus dilakukan identifikasi pihak pengakuisisi. Namun dalam situasi tertentu tidak mudah untuk menentukan pihak mana pengakuisisi dari kombinasi bisnis tersebut. Jika pengakuisisi sulit diidentifikasi, ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pihak pengakuisisi di antara kedua perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pihak pengakuisisi biasanya dari sisi yang ukurannya lebih besar, yang memberikan saham lebih besar. Yang kedua itu adalah pihak pengakuisisi yang asetnya mengalihkan asetnya, saham atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan atas bisnis tersebut. Nah, namun dapat terjadi kondisi di mana pihak yang menerbitkan saham justru menjadi pihak yang diakuisisi, karena saham yang diterbitkan justru menyebabkan pihak yang lain memiliki kendali atas pihak penerbit saham. Kondisi tersebut disebut akuisisi terbalik atau reserve condition. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Berikut adalah syarat untuk memenuhi kualifikasi pengakuan dalam metode akuisisi. Yang pertama itu adalah memenuhi definisi aset dan liabilitas sesuai dengan kerangka konseptual laporan keuangan atau KKPK pada tanggal akuisisi yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu adalah merupakan bagian dari pertukaran yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah dari luar kombinasi bisnis. Dalam menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih memungkinkan muncul aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diperoleh, seperti merek, paten, atau hubungan pelanggan yang tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi sebagai aset laporan keuangannya karena pihak yang diakuisisi. Baik, saya akan membahas tentang akuntansi kombinasi bisnis, di mana yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran aset liabilitas. Dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Jika tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi tersebut masuk ke dalam kepentingan non pengendali. Aset dan liabilitas tersebut pada umumnya diklasifikasikan sebagaimana klasifikasi yang ada dalam PSAK lain.
Yang kedua adalah biaya transaksi, di mana transaksi kombinasi bisnis itu memerlukan biaya yang cukup besar dan biasa dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencakup biaya makelar, advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya konsultasi lainnya. Ketentuan ini mencakup pada PSA K50, yaitu instrumen keuangan penyajian. Yang ketiga adalah imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang telah dilakukan. Akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis, seperti halnya pembelian aset secara tunai. Maka imbalan yang dialihkan atas pembelian tersebut adalah kas. Ini mengacu pada nilai wajar PSAK 68. Baik, yang keempat adalah goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Goodwill mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Goodwill dapat terjadi apabila harga perolehan di entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Untuk menghitung goodwill, kita dapat melakukan dengan imbalan yang dialihkan, ditambah dengan kepentingan ekuitas sebelumnya, ditambah dengan kepentingan non-pengendali pada pihak akuisisi, dan kemudian hasilnya dikurangkan dengan aset teridentifikasi yang telah diperoleh. Yang kelima adalah pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis sangat dipengaruhi dengan bagaimana bentuk transaksi tersebut. Dapat kita lihat di buku akuntansi keuangan kita. Contoh 1 yaitu imbalan berupa kas, dan contoh 1-2 imbalan berupa non-kas. Seperti itu adalah transaksi yang saya maksud di nomor 5 ini. Nomor 6 adalah pembelian diskon. Tidak semua akuisisi itu menghasilkan goodwill. Terkadang pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset yang teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih, seperti pada contoh yang ada di buku juga. Nomor 7 adalah akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Terus yang ke-8, yang terakhir adalah kombinasi tanpa pengalihan imbalan. Ketika investor memiliki investasi pada saham entitas lain yang awalnya tidak memiliki pengendalian, namun pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan. Saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyajian kombinasi bisnis. Nah, pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa akuisisi terdiri dari 2 jenis, yaitu akuisisi aset neto dan akuisisi saham. Saya akan menjelaskan tentang penyajian dari kedua jenis akuisisi ini. Nah, yang pertama, akuisisi aset neto, di mana seluruh aset yang teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajarnya sendiri. Nah, dengan demikian, aset dan liabilitas pihak pengakuisisi tersebut termasuk juga dengan goodwill-nya yang timbul akan digabungkan dengan aset dan liabilitas pihak pengakuisisi. Jadi, akuisisi pada aset neto disajikan pada laporan keuangan pihak pengakuisisinya. Jadi, kombinasi bisnis dan kombinasi aset dan liabilitas secara akuntansi sudah langsung terjadi sejak awal akuisisi, sehingga tidak diperlukannya lagi prosedur konsolidasi laporan keuangan lebih lanjut di kemudian harinya. Membahas yang kedua, akuisisi saham. Sebaliknya dari akuisisi aset neto, di mana seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas oleh pihak yang diakuisisi tidak langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisinya itu sendiri, di mana pihak pengakuisisi hanya mengakui saldo investasi sebagai representasi atas aset dan liabilitas tersebut, termasuk goodwill yang timbul saat pada akuisisinya. Pada akhir periode pelaporan, jika memiliki pengendalian, pihak pengakuisisi akan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan pihak yang diakuisisi, sehingga aset dan liabilitas kedua pihak akan disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Jadi, kombinasi bisnis serta kombinasi aset dan liabilitas secara akuntansi tidak terjadi bersamaan sejak awal akuisisi, sehingga diperlukan prosedur konsolidasi laporan keuangan secara reguler di kemudian harinya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengungkapan dalam kombinasi bisnis. Berdasarkan PSAK 22, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode pelaporan berjalan ataupun setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pihak pengakuisisi juga mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut ataupun periode pelaporan sebelumnya. Baik teman-teman, di sini kita ada pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu nih, apa pengertian dari laporan keuangan dan apa pengertian dari analisis laporan keuangan. Untuk laporan keuangan itu diartikan sebagai catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan. Lalu, untuk analisis laporan keuangan itu diartikan sebagai kegiatan menganalisa suatu laporan keuangan dengan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan yang sudah berlaku. Nah, di sini ada 6 tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama ada memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek perusahaan. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Keempat, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Kelima, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Dan terakhir, yang keenam, itu menentukan perkembangan yang dialami perusahaan. Untuk selain dari tujuan ini, di sini juga ada jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Ada 4 jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Yang pertama ada neraca. Dalam bidang akuntansi, neraca itu merupakan laporan keuangan perusahaan yang dimana di dalamnya itu terdapat informasi aset, informasi kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta informasi modal di periode tertentu. Jenis kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini tuh memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah situasi finansialnya sedang dalam kondisi rugi atau bahkan juga dalam kondisi untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan suatu perusahaan di dalam laporan laba rugi. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban-beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan laba rugi itu sendiri umumnya dibuat pada akhir periode perhitungan akuntansi atau pada akhir tahun penutupan buku. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan seorang investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan agar dia dapat memiliki kepercayaan untuk memberikan investasinya pada perusahaan. Untuk jenis ketiga itu ada laporan perubahan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan arus kas. Laporan posisi keuangan itu merupakan laporan keuangan yang melaporkan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang mendatang. Laporan perubahan posisi keuangan ini menjadi acuan untuk memperlihatkan kepada akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini, yang dimana artinya itu manajer atau akuntan itu bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana pada perusahaan. Dan jenis terakhir itu jenis keempat adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini tuh menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode perusahaan. Pembuatan laporan perubahan modal ini tuh memerlukan laporan dari laba rugi yang sudah disusun. Ini tuh disebabkan karena akuntan itu harus memperhatikan berapa nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi dengan laba rugi perusahaan yang sudah ditetapkan tadi. Lalu dalam menganalisis laporan keuangan itu kita itu harus memperhatikan prosedur. Kita harus melakukan beberapa prosedur, di mana dalam menganalisis laporan keuangan itu sendiri, prosedur-prosedur yang harus kita lakukan itu yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data perusahaan itu bisa termasuk dalam bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan.
memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan ini tuh bisa termasuk dalam informasi tentang perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti pada tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuan mempelajari laporan dengan menyeluruh itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan prosedur yang keempat itu menganalisis laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan itu dilakukan agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan baik, serta nantinya investor itu bisa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk memberikan investasi pada perusahaan itu dengan harapan mereka akan mendapatkan untung dari investasi yang diberikan. Lalu selain dalam prosedur yang harus kita lakukan dalam menganalisis laporan keuangan, kita juga harus memperhatikan pemeriksaan laporan keuangan atau audit laporan keuangan. Pada praktiknya, laporan keuangan itu disusun harus melalui tahapan pemeriksaan yang lebih lanjut. Tujuannya itu untuk melihat apakah laporan keuangan itu telah disusun secara benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak, baik itu kepada pihak pemilik maupun kepada pihak luar perusahaan. Pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan itu merupakan sebuah lembaga resmi yang telah ditetapkan, terutama itu untuk kepentingan pihak luar perusahaan. Nah, pihak-pihak itu ada dua. Yang pertama pihak dalam atau intern perusahaan, yang artinya itu pemeriksaan sudah disiapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memperoleh pihak internal ini dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data asli perusahaan. Lalu yang kedua itu pihak luar atau eksternal perusahaan, di mana pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah diberikan atau sudah memperoleh izin. Akuntansi akan memberikan penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Jika laporan sudah sesuai, maka itu akan mendapatkan suatu opini dari audit, dan laporan itu dapat digunakan sebagai acuan yang bisa untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak pengguna laporan keuangan itu tadi kan ada dua, pihak pengguna internal dan pihak pengguna eksternal. Nah, pihak-pihak ini itu juga ada beberapa bagian atau bisa dibuat dalam bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu pihak pengguna internal, itu di dalamnya termasuk pemilik bisnis atau owner, manajemen, serta karyawan. Untuk pemilik bisnis atau owner, dalam menjalankan bisnis, owner ini tuh merupakan pihak paling penting yang membutuhkan laporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi jalannya bisnis dan kondisi perusahaan dalam periode tertentu. Untuk manajemen, laporan keuangan itu digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mencapai target di periode waktu tertentu. Dan selain itu juga bisa menilai bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk dasar pembuatan keputusan, sehingga perencanaan ke depannya itu bisa dilakukan dengan tepat. Dan yang ketiga itu ada karyawan. Laporan keuangan itu digunakan oleh karyawan untuk mengetahui kondisi bisnis saat ini, sehingga karyawan itu bisa menilai bagaimana kemampuan perusahaan itu sendiri. Dan karyawan itu juga membutuhkan laporan keuangan untuk melihat profit atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, pengguna yang kedua adalah pengguna eksternal, yang dimana pengguna eksternal ini bisa termasuk investor, pemerintah, kreditur, juga konsumen. Untuk investor, sebelum menanam modal, investor itu perlu mengetahui kondisi perusahaan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Melalui laporan keuangan, investor itu bisa mendapatkan gambaran tentang potensi yang bisa mereka dapatkan dari perusahaan setelah mereka memberikan investasi kepada perusahaan, di mana nantinya mereka akan mendapatkan untung dari investasi yang mereka berikan. Dan untuk yang kedua, dalam pengguna eksternal itu ada pemerintah, di mana dalam hal ini kepentingan pemerintah itu untuk melihat aktivitas perusahaan yang mencakup bagaimana perkembangannya. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana kebijakan pajak dan penyusunan pendapatan nasional yang akan
bebankan kepada perusahaan. Terus pengguna eksternal ketiga itu kreditur, di mana umumnya ketika mengajukan suatu pinjaman, kreditur itu akan memeriksa bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan itu, kreditur akan menilai bagaimana keuangan yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui kemampuan pengembalian dana yang akan dipinjam oleh perusahaan. Jika keuangan perusahaan baik, maka kreditur itu mungkin akan memiliki kepercayaan sebuah perusahaan ini tuh bisa atau memiliki potensi yang tinggi untuk bisa mengembalikan pinjaman kepada kreditur. Lalu untuk pengguna eksternal yang terakhir itu ada di konsumen. Salah satu tujuan laporan keuangan bagi konsumen itu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi perusahaan dan bagaimana potensi perkembangan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang bagus itu bisa memberikan kesan yang baik juga kepada suatu konsumen. Sehubungan dengan itu, bisa diketahui bahwa konsumen itu merupakan pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Jika kepercayaan konsumen meningkat terhadap perusahaan, maka konsumen bisa mempertimbangkan untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih jauh lagi dengan perusahaan itu. Konsumen itu bisa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta akan menjalankan suatu kerjasama yang berkelanjutan dengan perusahaan yang dianggap baik dan layak untuk diajak kerjasama untuk periode mendatang dan lebih berkelanjutan secara terus-menerus lagi. Demikian pembahasan kita tentang analisis laporan keuangan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Halo guys, sudah kita mengetahui materi apa saja yang ada di kombinasi bisnis. Sekarang kita akan mempelajari perhitungan cara untuk mengakuisisi perusahaan lain. Nah, contoh soalnya itu saya ambil pada tanggal 1 Januari 2004, PT Cinta mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas PT Kasih dengan menerbitkan 25.000 lembar saham dengan nilai pari 5.000 dan nilai pasar 18.000 per lembarnya. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan ada biaya legal atau legal cost sebesar 25 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 35.000. Nah, ini adalah laporan keuangan dari PT Cinta dan Kasih. Setelah itu yang pertama soalnya itu adalah mencari goodwill. Untuk mencari goodwill, yang pertama itu kita harus mencari imbalan yang dialihkan dengan lembar saham biasa dikali dengan nilai pasar, bukan nilai pari. Setelah itu 25.000 dikali 18.000 maka hasilnya 450 juta. Setelah itu kita cari aset bersih yang teridentifikasi dengan total nilai wajar aset dikurang total nilai wajar liabilitas 627 juta dikurang 132 juta. Ini didapat dari laporan keuangannya tadi ya guys. Maka hasilnya 495 juta. Lalu imbalan yang dialihkan yang tadi itu 450 juta dikurang kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu tidak ada di soal kita ini, jadi kita buat 0. Lalu kepentingan non kendali juga tidak ada di soal ini, maka kita buat 0. Lalu ditambahkan, maka hasilnya 450 juta. Setelah itu dikurangkan dengan aset bersih yang teridentifikasi, maka selisihnya goodwill atau pembelian diskon minus 45 juta. Setelah itu yang kedua, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Cinta atas akuisisi tersebut. Yang dicatat ini teman-teman biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si PT Cinta itu ya, yaitu tadi ada legal cost sebesar 25 juta, ada beban tangguhan atau penerbitan saham sebesar 35 juta, lalu di kreditnya itu ada kas jumlahnya sebesar 60 juta. Yang ketiga, jika PT Cinta melakukan akuisisi atas saham PT Kasih, buat jurnalnya. Nah, sebelum membuat jurnalnya, kita harus mencari nilai tambahan modal di sektor yang sudah bersih. Dengan cara nilai wajar saham yang awal tadi 25 juta dikali 18.000, hasilnya 450 juta. Dikurangi dengan nominal saham 25.000 dikali 5.000. Ini 5.000 itu nilai pari dari saham tersebut sebesar 125 juta dikurang. Maka nilai tambahan modal di sektor adalah 325 juta.
Lalu dikurangi lagi sama beban tangguhan. Tadi kan ada tuh di soal beban tangguhan dikurang 35 juta, maka nilai tambahan modal di setor yang bersihnya itu 290 juta. Lalu jurnalnya itu tadi ada kas di laporan keuangan 40 juta, piutang usaha 45 juta, persediaan 160 juta, mesinnya 370 juta, dan aset lainnya 12 juta. Nah, goodwill-nya ini kenapa dikredit? Karena tadi goodwill-nya itu minus atau dia itu pembelian diskon, makanya kita letak di kredit sebesar 45 juta. Terus ada utang usaha 70, utang lainnya 62 juta, saham biasa. Nah, ini yang dipakai teman-teman nilai parinya ya, bukan nilai harga nominal sahamnya, tapi nilai parinya. Maka sebesar 125 juta. Nilai tambahan modal di sektor yang tadi kita cari, yang bersihnya itu 290 juta, dan yang terakhir adalah beban tangguhan sebesar 35 juta. Itulah soal yang dapat saya ambil untuk menjelaskan kombinasi bisnis. Terima kasih.